Selamat datang di NBA Ngobrol bareng Abah. Wah, senang sekali nih buat semua teman-teman Abah. Hari ini sangat spesial sekali. Menjadi ayah ini kira pekerjaan, peran, fungsi salah satu yang paling sulit mungkin di dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Abah mengalaminya. Ya, menjadi ayah untuk 2 orang anak itu aja udah nggak mudah sekali lagi. Ya, nggak mudah sekali. Karena peranan menjadi ayah ini sangat penting. Sangat sulit tapi juga sangat penting karena menentukan generasi ke depan akan menjadi seperti apa. Karena menjadi ayah itu bukan cuma sekedar kerja, cari uang, dan kemudian hanya itu aja. Menjadi ayah juga itu berarti menjadi suami yang baik di rumah. Sepertinya akan sulit kan, teman-teman Abah, untuk jadi ayah yang baik, tapi kemudian nggak jadi suami yang baik buat istri di rumah. Nah, teman Abah yang satu ini dia akan bercerita tentang prosesnya dia, bagaimana berproses menjadi seorang ayah buat anak-anaknya, kemudian bagaimana jatuh bangun juga tentunya nggak mudah. Dan satu hal yang pasti, teman Abah yang satu ini dia nggak menyerah sesulit apapun menjadi seorang ayah. So, siapa dia? Temannya Abah yang Abah undang hari ini, dia adalah Bobby One Way. Oke. Nah, Abah cerita sedikit ini tentang Bobby. Dia dikenal dengan Bobby One Way gitu ya. Karena dia punya band namanya One Way Band. Dia seorang musisi, produser, penulis lagu, pengarang lagu yang ya sudah signifikan menurut saya, 500 lagu gitu. Saya tulis lagu belum pernah satu. Nah, 500 lagu dihasilkan, wow banget itu di tengah kesibukannya. Bobby juga dia ayah dari 4 orang anak. Nah, mari kita menyapa dan ngobrol bareng teman Abah yang spesial ini. Hai Bob. Apa kabar? Wah. Abah. Ini asik banget nih, kita kan ngobrol asik. Ya. Saya yakin teman-teman Abah di luar sana sangat ingin mendengar ini. Ya. Nah, kali ini Abah ingin lebih banyak ngobrol tentang prosesnya Bobby nih, bagaimana menjadi seorang ayah, jadi seorang suami juga. Dan Abah bisa bayangin sih, punya anak 2 aja ya. Tentunya Abah mungkin sudah agak lewat fase itu ya. Karena anak-anak yang Abah sudah gede. Semua. Udah ada yang ada S2 dan ada yang S1 sudah mulai mandiri lah gitu ya. Tapi Bob, ini Abah bisa bayangin sih punya anak 4. Wah, yang pastinya ini tantangan luar biasa jadi ayah. Jadi Abah buat 4 orang anak yang ya spesial, setiap anak unik. Of course, semuanya spesial. Iya, gitu deh. Gimana? Bingung mau mulai dari mana? Ya? Karena memang ketika kita punya 4 orang anak, itu ada masa-masa di mana kita berpikir apakah ini sebuah anugerah atau apakah ini sebuah masalah gitu. Ketika keadaannya baik-baik saja, tentu saja kita selalu bilang, wah, this is grace, ini anugerah, ini berkah gitu kan. Tapi ketika permasalahan begitu banyak, mau kita mulai muncul pikiran ini kayak salah gitu. Ya tapi sekali lagi ya, saya percaya bahwa ini anugerah gitu. Dari awal memang ya senang, saya happy, saya bersyukur anak-anak saya walaupun banyak, tapi saya percaya mereka semua unik, semua spesial. Betul. Ya, anak itu kan titipan dari Allah ya. Maksudnya kalau berpikir, ada banyak orang yang kepingin punya anak, tapi nggak bisa punya anak loh, Bob. Ya, tapi kamu, brol-brolan. Istilahnya Allah percayakan, titipkan anak ya. Pasti kalau Allah menitipkan, dia tahu dong orang yang dititipkan ini pasti bisa, gitu kan, bisa handle. Ya, nggak gampang pastinya, memang nggak gampang 4 anak. Tapi banyak sukanya, banyak ketawanya tuh, banyak nangis ya. Kalau saya bilang
sama-sama aja, artinya imbang antara duka dan sukanya. Karena saya berusaha dan saya selalu bilang sama anak-anak bahwa saya itu bangga sama anak-anak saya bukan karena apa yang mereka kerjakan, gitu. Tapi saya bangga sama anak saya karena mereka adalah anak saya, gitu. Itu yang membuat saya jadi saya nggak punya beban. Saya nggak mau menaruh beban buat mereka supaya mereka jadi orang yang membanggakan orang tuanya, gitu. Buat saya already proud, gitu. Saya udah bangga kok. Kamu jadi anak saya itu, saya udah bangga. Kalau nanti kamu bisa lakukan sesuatu yang lebih, itu bonus buat kamu, itu buat masa depan kamu, gitu. Kalau hari ini saya keras terhadap anak-anak saya untuk misalkan untuk karakter, untuk pendidikan, untuk ini, tujuannya supaya kamu nggak menderita nanti setelah saya nggak ada. Karena hari ini mama, papa masih bisa protect kamu, tapi one day waktunya kamu akan pergi sendiri, gitu. Kamu akan fight against the world, gitu, sendiri. Gitu, tapi ya jelas anak itu kan produk ya. Produk, maksudnya ketika kita jengkel dengan anak, kenapa sih kamu gitu? Sebetulnya kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Iya. Nah, ini kenapa? Like son, like daughter, like your kids, like you kan, gitu kan produk. Nah, ini yang menarik juga tentunya challenge buat Bobby ya, dengan 4 anak yang jarak usianya juga dekat begitu. Terus bagaimana kamu menjaga nih keharmonisan waktu intimate kamu dengan istri? Nah, ini kan yang challenge sendiri loh, itu karena bisa dengan mudah sekali. Ya ini terjadi buat seorang ayah maupun buat seorang istri ketika punya anak, akhir fokus kepada anak, suami terabaikan, gitu ya. Nah, demikian juga suami, apalagi kalau punya 4 anak, jelas ini tanggung jawab yang besar. Gimana menjaga keseimbangan, Bobby? Ini untuk bisa tetap anak tapi juga hubungan dengan istri juga terjaga dengan baik. Istri dapat porsi tadi, perhatian, kasih dalam ukuran yang sama lah, sehat begitu ya, di tengah-tengah kesibukan juga tentunya sebagai tadi begitu banyak sekali profesi kerjaan kamu juga sebagai pengusaha juga, bebek Mas Bob. Bebek goreng Mas Bob, jangan lupa. Sebenarnya saya sampai tahap ini, sampai detik ini juga masih terus adjustment ya. Karena anak saya yang keempat baru lahir. Kira-kira pada saat pembuatan video ini 1 bulan yang lalu anak saya baru lahir. Ya, jadi saya masih adjustment gitu untuk terus bagaimana memberi waktu dan porsi yang balance. Karena saya pribadi juga punya banyak kegiatan. Nah, memang challenge buat saya adalah bagaimana saya bisa mengurangi sebenarnya, atau bagaimana saya bisa membagi fokus saya bukan cuman kepada diri saya. Gitu. Itu fokus yang paling itu concern yang paling besar, karena saya walaupun ini ada kebutuhan tentunya ya. Tentu. Karena model kayak saya ini ya, mungkin orang beda-beda ya. Kayak model kayak saya ini sangat suka asik sendiri gitu. Asik sendiri. Nah, saya suka asik sendiri. Kadang-kadang itu yang membuat saya lupa untuk memperhatikan istri, memperhatikan anak. Tapi sampai hari ini ya saya terus belajar gitu. Nah, kapan saya lulus? Ya pada saat istri saya sudah mulai ngomong, udah mulai komplain gitu. Kamu nih nggak pernah begini, nggak pernah perhatiin gitu. Kadang-kadang kalau misalkan pagi gitu, saya justru asik ngurusin kerjaan saya lupa nih anak saya mesti dibangunin kalau sekolah gitu kan. Terus kemudian ya lupa ngomong good morning lah ke istri saya, tahu-tahu istri saya bangun loh, sayanya nggak ada gitu. Lupa ya? Lupa. Peluk anak bilang I love you, tapi udah berapa bulan nggak pernah peluk istri dan bilang I love you gitu. Kira-kira gitulah, maksudnya ini masih apa ya? Ini proses saya belajar untuk terus karena 4 anak itu nggak mudah. Ya maksudnya yang keempat sih ya kan masih baru sebulan, tapi yang 3 anak itu juga itu perlu masing-masing punya pendekatan yang berbeda-beda gitu. Iya, pastinya. Nah, selain tentunya challenge tadi membagi waktu anak, kemudian istri juga, sekali lagi ini yang banyak kasus-kasus ya.
ketika punya anak sibuk dengan anak, sibuk dengan kerjaan, istri tadi kebutuhan emosionalnya, waktu, sentuhan pribadi dari suami terhadap istri akhirnya terabaikan. Dan menarik juga Bobby kan sebagai musisi musisi, bisnismen juga, masih muda, ganteng. 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun, 20 tahun lalu. Ganteng loh. Amin. Ganteng ya Bobby. Nah, apa godaan terbesar buat Bob? Ada sebuah kebutuhan yang besar ketika kita mempunyai karena kita ngerasa kita udah berusaha, terus kita punya karya, terutama godaan terbesar adalah bagaimana kita menerima semua pujian-pujian itu. Karena jujur bahasa kasih buat saya pribadi adalah compliment pujian dan sebagainya. Kadang-kadang ketika itu saya ngerasa saya stuck itu kadang-kadang itu kebutuhan saya banget gitu. Makanya saya selalu ingetin istri saya gitu, saya punya kebutuhan yang seperti ini. Nah, saya bersyukur istri saya orang yang ngerti dan sabar lah ya, karena susah loh jadi istri saya. So, bayangin sih dengan segudang kesibukanmu gitu. Iya, nggak mudah gitu, nggak mudah. Saya bersyukur. Tapi istrimu murah pujian? Istri saya nggak terlalu murah pujian. Mahal pujian ya? Istri saya bukan tipe orang yang suka memuji dan tidak suka dipuji juga. Gitu ya? Ya dia buat dia fine aja ya, asalkan sama-sama komplimen tuh nggak terlalu, oke lah, asal sesuai porsi ya. Istriku bukan orang yang suka basa-basi, straightforward gitu orangnya. Kalau saya kan tipikalnya kan memang saya ini entertainer, jadi ya harus menghibur dulu, seneng orang happy, saya happy, gitu. Tapi it's okay, maksudnya itu tantangan terbesar. Ketika saya ada di luar, saya harus belajar untuk menghandle semua pujian-pujian ini yang masuk. Kadang-kadang biasa aja terima pujian. Kalau kita lagi dalam keadaan yang fine oke, thank you gitu doang. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan yang minus gitu ya, kurang, kita perlu, itu bisa jadi satu godaan yang besar ya. Godaan besar ya. Karena tadi sebagai pribadi, sebagai ayah di tengah kesibukan semuanya, pasti tadi kepingin waktu sendiri itu ya, dimana dan waktu sendiri ini sebetulnya waktu-waktu yang bisa produktif untuk refreshing diri sendiri, untuk feeling lagi sendiri gitu ya, positif, tapi juga bisa jadi rentan. Rentan tadi terhadap godaan, pikiran mulai sekarang aku deserve lah dapat perhatian. Itu dia. Itu kita ngerasa layak. Gimana? Apalagi yang manggung tadi, pujian dari orang dari fansnya Bobby gitu. Pernah nggak sampai mau jatuh gitu dan? Ya tentu pernah ya, pernah hal seperti itu pernah ketika kita nggak jaga. Tapi kuncinya memang waktu kita mau jaga atau enggak gitu aja. Segala sesuatu kan terjadi ketika kita tidak membuat penjagaan gitu. Sebuah benteng tuh sekuat apapun akan hancur kalau ketika serangan datang orang nggak ada yang jaga gitu. Nah, memang pada akhirnya saya menyadari bahwa nggak ada orang yang bisa jaga. Kita nggak bisa ngandelin siapapun. Saya juga nggak bisa mengandalkan. Kalaupun istri saya setiap hari puji-puji saya, setiap hari dia bilang saya keren, saya hebat, lagu saya bagus, wah kerjaan kamu oke, tapi saya nggak membangun benteng dalam diri saya sendiri. Gimana cara kamu membentengi diri dari godaan-godaan? Sesuatu yang saya tahu hari ini adalah yang membuat saya kuat adalah saya tahu bahwa saya pribadi yang disayang Tuhan. Itu udah cukup. Ketika saya sadar bahwa kebutuhan pribadi untuk cinta, kasih, perhatian itu dari Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan sangat mencintai gitu. Iya, itu udah kayak it's enough sih. Enough ya. Gitu. Kenapa? Karena ketika saya mulai renungkan, dulu kan saya selalu berpikir bahwa cara menjaga diri saya adalah saya harus fokus kepada ini, fokus kepada itu, saya substitute gitu. Tapi nggak bisa.
gitu. Karena pada dasarnya saya baru menyadari bahwa orang yang bermasalah itu anak yang bermasalah, contoh. Anak yang bermasalah itu bukan anak yang tidak sayang orang tua. Tapi anak yang nggak bisa menerima kasih sayang orang tua, nggak bisa ngerti, nggak bisa ngelihat, nggak bisa rasakan gitu. Nah sama juga saya ngerasa bahwa kehidupan yang bermasalah adalah kehidupan yang kita nggak bisa ngerti bahwa kita ini adalah pribadi yang disayang oleh Tuhan gitu. Dan ketika kita nggak ngerti itu, kita bermasalah pasti. Kita akan berusaha. Semua anak yang nggak bisa ngerasain kasih sayang orang tua akan hidup dalam pembuktian. Ya, ingin membuktikan diri ya. Iya, ingin membuktikan ini, pengen membuktikan itu. Akhirnya yang ada biasanya sih bukan makin baik sih. Biasanya dia depres gitu. Dia mungkin bisa membuktikan sesuatu tapi ya itu tadi emosional ininya jadi habis gitu. Energinya habis hanya untuk membuktikan. Pernah nggak merasa ya tadi pastikan ada saat-saat lemah dia ngadepi anak dengan semua perbedaannya dan range usia, masa-masa apalagi teenagers ya kayak Elroy gitu, masa-masa kadang-kadang masa-masa rebel juga. Kadang-kadang kau merasa I'm a bad father gitu, akhirnya meledak gitu ya tanpa disadari melukai anak entah kata-katanya. Pernah nggak? Iya, saya pernah pribadi terjadi sih nggak dan kemudian kamu merasa bersalah karena itu, gimana kamu handle itu? Saya sering merasa begitu, jujur ya, karena apa ya, maksudnya orang itu kan punya titik kegagalan dan titik kesuksesan beda-beda cara pandangnya. Kalau orang yang kaya, mungkin dia bisa ngerasa sukses karena dia punya duit, tapi mungkin dia juga bisa ngerasa gagal juga di titik-titik yang lain gitu. Kalau orang yang nggak punya duit, mungkin dia ngerasa oke, tapi waduh, anakku sekolahnya belum kebayar, wah ini belum kebayar, tuh bisa jadi gagal. Jadi semua orang tua bisa ngerasa gagal, termasuk saya. Saya seringkali juga bisa ngerasa gagal, kemudian kesel kan, kesel ya. Kesel dengan diri sendiri. Kesel dengan diri sendiri, terus ngelihat anak kurang ajar gitu misalkan, atau mereka nggak bisa diatur, saya juga akhirnya meledak gitu. Berapa kali saya seperti itu, dan memang kemudian saya coba untuk untuk rekonsiliasi. Contohnya seperti anak saya yang paling besar gitu, Elroy. Ketika saya tahu saya udah melukai gitu, saya ngomong sama dia, abang, maafin Daddy, I supposed not to say that to you, I supposed not to do that gitu. I'm sorry, saya bilang gitu. Jadi upaya saya saat ini yang the biggest effort itu ya adalah saya berusaha untuk kasih tahu anak saya bahwa saya salah nih, saya minta maaf gitu. Saya kelewatan. Itu karena memang ya gimana pun juga mereka nggak boleh merasa terancam gitu sebenarnya. Itu tuh cuman di bayangan saya mereka nggak boleh terancam, itu doang. Jadi saya kira kita semua terus berproses untuk menjadi seorang ayah, karena memang nggak ada sekolahnya untuk menjadi seorang guru. Ada teacher college ya, tapi nggak ada father college buat para ayah untuk menjadi ayah gitu. Tapi apa motivasi terbesar Bob untuk kemudian berubah ingin jadi, tadi kalau orang nggak punya figur ayah, banyak disakiti ayah, bisa dua kecenderungan kan. Kalau dia nggak pulih, ya dia akan jadi lebih buruk dari ayah jasmaninya dia. Tapi kalau dia pulih, dia akan punya motivasi untuk menjadi ayah yang lebih baik. Kalau Bobby, gimana? Motivasi apa yang terbesar? Ya tentu saja saya pengen banget supaya anak-anak saya punya kehidupan yang lebih baik dari saya. Pasti. Mereka punya kehidupan yang lebih berbahagia, lebih beruntung, lebih pokoknya lebih baik lah. Itu goal saya yang pertama. Yang kedua, saya pengen banget supaya hal-hal kekeliruan yang dulu dilakukan oleh orang tua saya itu nggak saya ulang gitu, karena itu membuat anak-anak menjadi stagnan, membuat anak-anak jadi kayak seperti secara tidak sadar tuh mereka memang seperti sulit bergerak untuk ngapa-ngapain, susah gitu. Kayak saya punya banyak pengalaman dengan masa lalu yang membuat saya jujur agak sulit gitu untuk menentukan untuk memutuskan, untuk menentukan banyak hal gitu. Saya juga tahu rasanya bagaimana saya ditinggal orang tua. Saya tahu bagaimana rasanya ketemu figur ayah yang
ya apa ya yang menurut saya lack of discipline ya dan sebagainya. Jadi gambaran-gambaran itu yang membuat saya sulit gitu. Menurut saya sih lebih baik nggak ada sama sekali daripada ada tapi tidak berfungsi gitu. Gitu ya. Ya, menurut saya. Sayangnya kita semua harus lahir lewat ayah. Iya. Ya, yang saya lihat sih seperti itu karena saya ngelihat banyak contoh dan kemudian saya mulai menghidupi itu bahwa gue dulu begini gitu. Nah saya nggak mau anak saya ada di posisi kayak gitu saya bilang sama mereka bahwa kamu harus lebih baik gitu. Nah, Abah sangat kagum sekali dengan perjuangan dan kemudian proses kamu tentunya untuk menjadi ayah dan suami yang lebih baik terus menerus. Apalagi ya kalau tadi nggak punya figur ayah, Nah pasti teman-teman Abah ingin tahu kan ayah seperti apa. Dan kemudian tahu nggak kalau Bobby ini sebelumnya itu pernah punya masa lalu yang nggak bagus lah, jangan dicontoh begitu ya. Sebelum dia jadi musisi, sempat juga ke Jakarta dari Jogja ya. Dari Jogja ngamen di Jakarta dan kemudian sempat jatuh kepada hal-hal yang buruk. Ya, udah pasti kepengen dengarkan kisah selanjutnya. Jangan kemana-mana. Di episode kedua ngobrol bareng Abah dengan teman Abah yang sangat spesial, yaitu Bobby. Kita akan sambung di episode kedua. Oke?